Jaranan bocah Putra Agung Wijaya, secercah harapan kini mulai bersinar bak terbitnya mentari dari ufuk timur. Besowo, Kediri, memiliki potensi seni dan budaya tradisi yang menarik mata dan hati. Kesenian jaranan yang menjadi kekayaan budaya penuh makna serta filosofi bagi masyarakat telah akrab berdampingan dalam kehidupan sehari-hari melalui pementasan untuk menghibur dalam gelaran acara atau kegiatan masyarakat. Banyaknya kelompok jaranan yang ada di Kediri menjadi salah satu landasan semangat regenerasi untuk anak-anak mengambil peran. Anak-anak di desa Besowo contohnya, berawal dari melihat pagelaran pementasan jaranan di berbagai acara maupun media sosial dengan segala bentuk keunikannya, baik dari alunan musiknya, ragam gerak tari, berbagai peristiwa spontan dalam pementasan, juga keramaian penonton yang mengapresiasi, mampu menjadi inspirasi bagi mereka untuk turut bergerak dalam dunia kesenian jaranan. Selepas mendapat pengalaman melihat pertunjukan, dalam perkumpulan anak-anak mulai mencoba untuk meniru alunan musik jaranan menggunakan instrumen seadanya, yang bahkan umurnya lebih tua daripada umur mereka. Bersamaan dengan meniru gerakan serta adegan peristiwa yang mereka lihat berupa ndadi atau trans yang mereka buat-buat untuk memperagakannya. Seraknya suara teriakan, kotornya noda di baju mereka merupakan bukti nyata semangat mereka untuk turut melestarikan budaya. Perkenalkan, nama saya Agus Budiono. Kebetulan saya didapuk selaku pembina untuk jaranan bocil, bocah cilik Putra Agung Wijaya. Jaranan Putra Agung Wijaya sendiri terbentuk karena kemampuan anak-anak sendiri ketika bermain. Jadi berawal ketika saya melihat anak-anak ini dengan media YouTube, mereka pakai MP3 YouTube dengan speaker aktif. Kemudian mereka menari-menari, joget-joget menirukan, bahkan dadi-dadi, gloso-gloso sampai bajunya kotor semua. Semangat yang begitu luar biasa dengan iringan MP3. Nah, kemudian anak-anak ini ditanggap atau ngamen sehingga terkumpullah uang sekitar 60.000. Dibelikan kenong kecil dan ada gendang bekas yang sudah lama tidak dipakai. Kemudian mereka tabuhan dengan tabuhan kenong yang dibeli 50.000 tadi, gembreng hasil dari ngamen-ngamen itu, dan kendang ya ala kadarnya. Saya melihat mulai proses dari mereka dari YouTube joget-joget terus beli seperti itu, tergugah rasa hati saya. Duh, anak-anak ini potensi, anak-anak ini luar biasa, bagaimana bisa menyalurkan hobi mereka, kesenangan mereka. Maka saya membersamai, datang ke tempat mereka ketika pas mereka main, tanya-tanya, senang sekali mereka dengan jaranan. Nah, dari situlah anak saya, anak-anak yang lain, orang yang lain, grup mereka ini, kita membersamai saja. Dengan modal YouTube, mereka belajar dari YouTube, dengan gamelan ala kadarnya, saya berusaha pinjam-pinjam gamelan dari teman-teman, ya ala kadarnya. Terus ada rezeki sedikit, beli gamelan bekas, gembreng-gembreng, biar bisa mereka latihan untuk nabung. Dan semangat luar biasa mereka bisa untuk mengikuti tabuhan-tabuhan dan jogetan-jogetan dari yang ada ditonton dari YouTube itu sendiri. Kemudian proses terus berjalan, dan Bapak Agus Budiono bersama orang tua hadir mengambil peran sebagai pengelola kelompok ini dan merubah namanya menjadi Jaranan Bocah Putra Agung Wijaya, yang kemudian mereka selalu membersamai proses latihan dengan dukungan dan apresiasi untuk menjadi semangat anak-anak. Usaha dan proses mereka membuahkan hasil dengan lebih banyaknya permintaan untuk Jaranan Bocah Putra Agung Wijaya ini pentas di berbagai acara dan tempat, hingga mampu menorehkan prestasi
sebagai juara di tingkat kecamatan dan mendapatkan apresiasi dari Kabupaten Kediri untuk dipentaskan di pusat kota. Namun terdapat kelebihan dan keunggulan dari kelompok jaranan bocah Putra Agung Wijaya. Salah satu keunggulan, keunikan dari jaranan bocah cilik Putra Agung Wijaya yang tidak dimiliki oleh orang lain atau grup-grup jaranan lain adalah mereka pure anak-anak kecil. Jadi mulai penari, gambus, dan yokonya murni dari anak-anak itu sendiri. Hanya beberapa yang belum dikuasai anak ini proses untuk belajar terus-menerus. Contohnya sompret, mereka belum ada keahlian untuk bisa nyompret, maka kita dampingi dengan anak-anak yang sudah dewasa, tukang sompret seperti itu. Untuk nabuh, gamelan, tembungsar dan sebagainya, anak-anak sendiri yang belajar. Untuk proses itu, ya kembali lagi pinjam gamelan lagi, terus nyambat ke teman-teman jaranan yang lain. Kalau punya seragam anak-anak, tolong bisa di harga miring dan sebagainya. Maka dikit demi sedikit ya kita ngamen ke teman-teman jaranan kita yang di luar. Alhamdulillah, syukurnya teman-teman sangat senang sekali adanya generasi penerusnya, hingga mau nyumbang celeng, nyumbang kepang walaupun bekas-bekas, terus ada yang ngasih barongan walaupun bekas dan sebagainya untuk latihan-latihan. Yang keunikannya yang nggak dimiliki itu utamanya di yogonya, pengendang dan sebagainya dari anak-anak itu sendiri. Mereka berkreasi sendiri, pengen jogetan model gaya genre jaranan, mau dor, mau pegon, mau jowan, mereka latihan sendiri berdasarkan pengamatan dari jaranan-jaranan yang sudah ada. Dia aplikasikan ke jaranannya sendiri. Mungkin jaranan anak yang lain nari bisa, cuma untuk nabuh tetap pakai jaranan yang penabuh yang besar. Satu itu. Kedua, kadang nari bisa, tapi audionya ikut MP3 YouTube seperti itu. Tapi untuk anak jaranan kecil PAW ini, Putra Agung Wijaya ini, penabuhnya anak-anak, yang gambuh anak-anak, yang juga anak-anak seperti itu. Lahirnya kelompok jaranan ini dengan organik, melalui hobi dan minat anak-anak secara mandiri untuk berlatih berkesenian jaranan, menjadi salah satu latar belakang tim program inovasi seni Nusantara Institut Seni Indonesia Surakarta yang dipimpin oleh Sri Lestari Ningsih untuk mengajukan revitalisasi kelompok ini. Revitalisasi yang dilakukan berupaya menjadikan lebih optimal dan meningkatkan kapasitas dari segi keterampilan artistik, meliputi pelatihan karawitan, tari, videografi, dan juga editing, serta manajemen pementasan dan pengelolaan kelompok yang menghasilkan capaian berupa gending pembuka, gending rampak jaran, koreografi tari rampak jaran, dan juga pembelian alat gamelan baru, kostum, dan properti tari. Selain itu, juga kemampuan untuk branding melalui media sosial berupa pembuatan konten videografi secara mandiri dan juga pengelolaan AD/ART untuk manajemen kelompok juga pementasan. Hal ini akan mendukung Putra Agung Wijaya untuk memiliki daya saing ekonomi. Harapan saya Putra Agung Wijaya ini sebagai salah satu tracker untuk di Kediri khususnya, akan semakin banyak generasi-generasi penerus yang tumbuh dan berkembang dengan pembinaan yang ada antara dinas kebudayaan maupun dari dinas pendidikan, sehingga ikoniknya Kediri, seni kerakyatan berupa jaranan ini bisa tetap lestari. Pada intinya, masih banyak generasi muda yang memegang peran penting untuk menjadi pelestari kesenian dan budaya tradisi. Putra Agung Wijaya, wujud aksi nyata generasi emas Indonesia. Carane bangsa gumantung aneh budaya.
kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu program Inovasi Seni Nusantara Jaranan Bocah Putra Agung Wijaya, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Institut Seni Indonesia Surakarta, Pemerintah Desa Besowo, SD Negeri 2 Besowo, Kelompok Jaranan Bocah Putra Agung Wijaya, beserta seluruh pihak yang mendukung program Inovasi Seni Nusantara.